Yesus. Anak manusia di situ Yesus. Iya. Berarti Yesus Tuhan hari Sabat. Tuhan itu adalah gelar yang disematkan kepada Yesus. Yang Iya. disampaikan, yang diberikan Tuhan oleh itu, Gabriel. oke, Tuhan itu disematkan kepada Yesus, betul. Ya, gelar yang disematkan oleh Gelar yang malaikat disematkan ketika dia- kepada Yesus. ya ketika Ya. oleh malaikat Gabriel. Oleh malaikat Gabriel. Oke, di situ dikatakan anak manusia, Yesus ya. Yesus adalah Ya. Tuhan atas hari Sabat. Berarti Yesus ini Tuhan di hari Sabat. Ya. Kamu baca perikopnya apa dulu itu perikopnya? Ayat itu mengatakan Yesus ini Tuhan hari Sabat. Pertanyaanku, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Senin? Kalau sesuai dengan fakta Alkitab, hari Sabat itu di hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, Berarti Yesus Tuhan hari Sabtu. Menyongsong pagi-pagi Minggu. Ya, berarti Yesus ini Tuhan hari Sabtu menyongsong pagi Minggu. Ya. Berarti Yesus ini Tuhan hanya hari Sabtu menjelang Minggu. Lalu hari Senin, hari Selasa siapa Tuhan kalian? Macet nih karena jaringan. Berarti Saya di sini dikatakan Yesus adalah Tuhan hari Sabat. Berarti Yesus ini Tuhan hanya pada hari Sabat gitu. Enggak, dia tidak mengatakan itu. Baca-baca yang ngomong Lukas 6 itu siapa yang ngomong? Lukas 6 nomor 5 siapa yang ngomong tuh? Yesus berkata. Nah, Yesus yang ngomong. Apa kata Yesus? Iya. Ya, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. atas hari Sabat. Yesus kan dia bangkit pada hari Sabat. Iya, pertanyaanku siapa Tuhan hari Sabat? Ya Yesus yang bangkit dari hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti Yesus Tuhan hari Sabtu. Menurut kamu. Loh, Apalagi pertanyaanmu nggak menantang. Pertanyaanmu nggak menantang. sebenarnya Yesus ini telah Tuhan hari mengatakan, apa? Yesus telah mengatakan, Bang Sarul, ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Siapa lagi yang memberikan hidup yang kekal itu kalau bukan Tuhan itu sendiri? Dan nabi lain tidak berani loh berkata seperti itu, Bang Sarul. Iya, nanti kita belum ke sana. Yang kutanya Tuhan hari Sabtu siapa? Ya kau Pertanyaanku, itu kan udah dijawab. berdasarkan Lukas 6 nomor 5, Tuhan di hari Sabtu siapa? Ya dia kan Siapa Tuhan hari menyatakan di Sabtu? situ. Loh, Tuhan, ya Yesus. Terus ya Yesus. Kenapa? Yesus. Berarti Yesus Tuhan hari Sabtu. Dia tidak mengatakan saya adalah Tuhan di hari Sabtu. Baca lagi, anak manusia adalah Tuhan hari Sabtu katanya kan? Betul nggak? Iya, hari Sabat itu. Iya. Makanya gue baca Berarti Tuhan hari Sabtu Yesus. Iya. Kalau sesuai Berarti dengan Tuhanmu perkataanmu, cuma iya. jadi Tuhan satu hari, seminggu sekali. Iya, kalau sesuai yang kau bilang iya. Apalagi pertanyaan yang agak menantang Lalu dulu lah. lalu Tuhan hari Minggu siapa? Hari Senin siapa yang jadi Tuhan? Nggak ada lagi pertanyaan yang bermutu. Bukan hari Sabtu, hari Minggu. Udah dibilang Tuhan itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Bukan kita yang menyematkan loh, malaikat Gabriel yang menyematkan. Nah, terus pertanyaanmu yang agak ini dulu lah, yang agak-agak Gini, pertanyaanku kan mendasar. Dasarnya ada Lukas 6. Makanya aku bertanya karena di sini Yesus mengaku dia Tuhan hari Sabtu. Nah, pertanyaanku hari Senin siapa yang jadi Tuhan? kalau Al-Qur'anmu bisa ditafsir. Kalau kitab orang nggak bisa ditafsir. Gitu.
Al-Quran tadi yang kau tanyakan tadi itu bukan penafsiran. Al-Quranmu bisa difrasa. Kalau Kan pakai gini kau larang, kau larang untuk gini. Sebenarnya ya, Bible ini dengan bahasa Indonesia kita sudah paham. Tapi kalau Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tentu perlu ahli bahasa. Harus tahu konstruksi kalimat. Harus tahu apa itu gerund. Ini aku ajari kau ya. Apa itu gerund? Apa itu proper name? Apa itu noun? Apa itu verb? Itu harus tahu kau. Jadi kata rob di situ itu gerund. Kalau dalam bahasa Inggris, bukan verb, bukan juga subjek, bukan jadi pelaku rob itu dia. Apa artinya? Rob itu artinya apa? Nah, rob itu kan tadi kan sudah kujelaskan, pemilik, penguasa, pemilik, pemelihara, penguasa. Ya, apakah Muhammad itu adalah pemilik dan penguasa? Penguasa apa dia? Ya, makanya saya tanya ke kau lah, kau yang jawab. Nabi Muhammad itu pemilik penguasa kota Mekah. Apa pemilik? Dia pemilik apa? Bohong lagi kau kan? Dia pemilik dirinya sendiri. Dia menguasai kota Mekah. Janganlah kau membuat asumsi pada diri kau sendiri. Loh, kau fitnahlah Al-Quran itu. Kau bilang tadi Rob itu adalah pemilik. Ku tanya lagi sama kau, apakah Muhammad pemilik? Kau bilang pemilik dirinya sendiri. Macam mananya pernyataan kau ini? Apakah Muhammad pemilik? Siapa pemiliknya Muhammad? Ya pemilik apa dia? Makanya saya tanya kau bilang tadi pemilik Muhammad. Iya, dia memiliki kekuasaan. Kekuasaan terhadap apa? Terhadap kota Mekah, karena dia pernah menjadi raja, pernah memimpin kota Mekah. Kalau Yesus kan nggak pernah memimpin dia. Apa yang pernah dimiliki oleh Yesus coba? Sebab segala kuasa di langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Buktikan apa kuasa Yesus di bumi apa? Kalau Nabi Muhammad jelas kuasanya. Beliau menguasai kota Mekah selama 22 tahun memimpin. Dengan bukti cara, kuasanya ada. Dengan cara? Terserah. Mau cara bagaimana, cara dakwah, cara perang kata Kristen, terserah. Sesuai fakta. Tetapi yang jelas Nabi Muhammad berkuasa kan? Ya, sesuai dengan fakta apa yang terjadi? Dia berkuasa. Buktinya Islam menyebar. Sejarah Fathul Makkah ada. Sejarah Piagam Madinah ada, membuktikan Nabi Muhammad pernah mengeluarkan undang-undang di kota Madinah yang berkaitan dengan pengaturan tentang bagaimana beragama. Silakan Kristen dengan Kristen, silakan Islam dengan Islam. Buktinya masih ada Piagam Madinah itu membuktikan Nabi Muhammad pernah berkuasa. Sekarang dengan pedang nggak? Yesus mengaku nih, jangan ke sana dulu. Aku nggak nanya bagaimana, yang kutanya gini, sejarah mencatat. Diskusinya harus sinambungan dong. Kamu bilang berkuasa. Gini, kalau dengan cara nanti tahap 2 kita bahas tentang kepenguasaan dulu. Nanti baru tahap 2 bagaimana cara berkuasa, kan begitu. Begitu dong. Indikator pertanyaan itu kita ketika diskusi satu-satu kita komparasi. Komparasi yang pertama, Yesus mengaku sebab segala kuasa di bumi dan di langit telah diberikan kepadaku. Pertanyaannya, apa bukti kuasa Yesus di bumi? Kalau Nabi Muhammad kan ada buktinya. Tuh kota Mekah, tuh Madinah dikuasai oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara nanti? Nah, ini Buddha Gembala sudah selesai ibadahnya. Lanjut dulu Bang, lanjut dulu. Mau beli rokok. Bang. Silakan John. Bertakia. Mute dulu, aku bertakia. Aku mau beli sigaret dulu ya, sebentar ya. Loh. Berarti Yesus nggak punya kuasa dong, karena nggak punya bukti. Coba apa bukti kuasa Yesus? Kuasa Yesus kan tadi sudah saya katakan. Dia mengaku sebab segala kuasa di bumi dan di langit telah diberikan. Kan begitu? Kan mengaku dia kan, mengklaim dia kan? Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi. Dan di apa surga. bukti kuasanya di bumi? Apa bukti sejarah jejak kuasa Yesus di bumi? Apa? Oke, dia membangkitkan orang mati. Dia berkuasa. Mana buktinya? Siapa saksi? Siapa bukti? Di mana catatan sejarah? Catatan saja Alkitab menceritakan. Itu kan Alkitabmu. Bukti sains, ilmuwan.
Ada nggak? Makanya saya tanya tadi, sains kau tadi kau mencret. Loh, berarti kan nggak ada kan? Nggak terbukti kan? Kalau hanya membangkitkan orang mati, Paulus juga pernah dalam sejarah membangkitkan orang mati. Nabi Elia juga pernah dalam sejarah. Dengar dulu. Dia berkuasa Nabi Elia pernah juga membangkitkan orang mati. Ternyata Tuhanmu Yesus dengan Paulus setara. Paulus juga pernah membangkitkan orang mati. Berkuasa mengusir setan. Apalagi Muhammad pernah mengusir setan nggak? Sekarang banyak dukun-dukun berhasil mengusir setan kok. Makanya Muhammad bisa mengampuni dosa nggak? Muhammad pernah membangkitkan orang mati nggak? Pernah. Muhammad cuma bisa membelah bulan. Saya jawab dulu. Jangan gitu. Itu framing namanya. Loh, Nabi Muhammad itu, sebentar. Kalau Tuhan saya mau dulu ya, Yuni Rufat. Saya mau beli sigaret nih. Tapi Sambil denger ya. Enggak, Iya, saya dengar, nggak. sambil dengar. Ya, saya bukan Syiah. Jadi kami nggak ada sistem takiyah. Kami boleh berdusta dalam 3 hal aja ya. Oh iya. Ya, saya mute dulu. Ya. Sambil bertakya. Jadi pertama, kalau kamu memamerkan Tuhanmu yang di mute dulu ya. Kalau kamu mau memamerkan Tuhanmu yang pernah menghidupkan Lazarus, mohon maaf nih, bisa tidak kamu buktikan kalau Lazarus itu betul mati? Kita nggak tahu loh dia pingsan atau koma, kita nggak tahu. Karena kalau orang pingsan dan koma, zaman sekarang tuh ada yang berbulan-bulan hidup kembali tuh ada banyak. Mati suri pun ada. Jadi mohon maaf ya. Kamu harus tunjukkan dulu bukti-bukti kalau Lazarus itu betul-betul mati. Ada tim medis nggak yang mengecek kematian dia? Apa alasan kematiannya? Harus jelas loh. Kenapa? Ya bisa jadi dia cuma pingsan. Itu pertama. Yang kedua, apa hebatnya menghidupkan orang mati? Apa hebatnya? Elia sudah pernah, Bang Sarul udah katakan tadi, Paulus pun juga. Yang lebih hebat itu Nabi saya menghidupkan benda-benda mati. Nabi saya, batu, pohon, bisa bersikap seperti makhluk hidup ketika bertemu dengan beliau. Bahkan Rasul saya di tangannya ada paha kambing bicara. Ini baru hebat. Apa cuman orang terlihat mati, bisa jadi dia pingsan, kejedot kepalanya bentar terus pingsan gini, terus hidup bangkit. Apa hebatnya? Dokter banyak menghidupkan orang yang terlihat mati. Itu satu. Terus kamu bilang tadi apa lagi tuh? Nabi saya pernah bisa mengampuni dosa. Ya bisa lah. ngusir setan katanya, ngusir setan. Nah, yang mengampuni dosa dulu tuh Bang. Kamu tahu nggak, ketika ada salah satu sahabat yang ketika berperang, dia tidak ikut berperang karena dia tidak memberikan alasan. Rasulullah mendiamkan. Dan kamu tahu nggak lama kemudian Rasulullah mengabarkan kepada dia, dosa kamu telah diampuni. Allah berfirman melalui beliau. Jadi beliau yang menyampaikan, dosamu telah diampuni. Apa bedanya dengan Yesus? Yesus kan cuma menyampaikan firman Tuhan, dosamu telah diampuni. Ada, Yesus pernah berkata, wahai anak manusia, dosamu telah aku ampuni. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yesus tidak pernah berkata, dosamu telah aku ampuni. Yang ada tuh, dosamu telah diampuni. Bedakan ya, bajumu telah aku cuci dengan bajumu telah dicuci itu beda. Kalau bajumu telah aku cuci, artinya aku yang nyuci. Kalau bajumu telah dicuci, bisa jadi laundry yang nyuci. Ya, tolong ya, pinter sedikit ya. Nah, terus mengusir setan. Sedangkan setan yang ada dalam diri Rasulullah itu dikendalikan oleh Rasulullah karena menjadi aslam, patuh. Ini mengusir setan. Apa pula mengusir setan? Iblis aja yang menjadi, aduh aku diuji sama dosen besok loh. Tanggal berapa ini? Aku 3 atau 5 hari lagi ini aku diuji sama dosen loh. Dosenku lebih hebat daripada aku. Menguji kevalitan aku sebagai mahasiswi, itu dosen. Lah kevalitan Tuhanmu diuji sama iblis. Apalah ini? Tolonglah kalau mau memamerkan tuh kayak gini ya. Es krim ini es krim terhebat. Apa buktinya? Enak. Jangan kayak ini makanan terhebat. Apa buktinya? Rasanya pahit nggak enak. Itu sama kayak gitu loh. Mempromosikan Tuhan yang pernah mati di hadapan kami umat Islam. Sama seperti kau jualan panci. Kelebihan pancimu apa dek? Bolong tengahnya pantatnya. Ya gitu. Kau kalau mau mempromosikan panci, apa hebatnya pancimu? Panciku ini mau diledakkan pakai nuklir, nggak rusak. Nah, itu baru. Itu seperti nabiku kupromosikan. Nabiku diracun nggak mati, disihir nggak kenapa-napa. Itu baru hebat. Ini apa pula hebatnya Tuhanmu? Ya bisa mati dia. Aduh mak. Itu sama kayak kita lagi promosi panci. Apa hebatnya pancimu? Bolong tengahnya. Jangan begitu deh ya. Tolong ya teman-teman Kristen, logika kalian beda dengan kami ya. Logika kalian logika terbalik. Nah begitu ya. Jadi brotherku John,
silakan kamu promosikan Tuhanmu, it's okay, kami nggak apa-apa kok, itu kan hak kamu. Kamu diberi kesempatan. Room Islam ini room yang memberikan hak dan kesempatan kepada kaum kafir untuk menyiarkan agama mereka loh di hadapan kami loh, mempromosikan Tuhannya loh. Tapi tolonglah kalau mempromosikan Tuhanmu itu mbok yo yang realistis loh. Masa Uniriva, apa John? Tuhanku hebat loh. Apa hebatnya? Bisa mati dan dibangkitkan. Apa hebatnya lagi? Dibawa sama roh untuk diuji iblis. Apa hebatnya lagi? Makan. Apa itu namanya? Mending aku makan es krim. Lanjut Bang Sarul mungkin. Kasian kita nih. Ya, kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan naik. Di sini John mungkin sedang cari ilham di sudut ruangan atau tadi alasannya mau cari ini rokok ya. Teman-teman muslim jangan lupa tap-tap layar yang kencang ya teman-teman, supaya Komal Bunda Gembala bisa semakin kuat. Yang belum love orange silakan love orange, supaya semakin banyak tim yang bergabung, semakin kuatlah Komal ini dan semakin naik rating gitu ya, supaya bisa terbaca oleh TikTok. Ya silakan. Di sini ada yang baru naik, kita sapa dulu nih. Di sini ada Virgo Islam atau Kristen? Virgo monitor Islam atau Kristen? Ada musik. Ya ternyata Virgo nggak siap ya, sudah dinaikkan tapi ternyata nggak siap. Ya, jadi itulah Bang Sahrul, terkadang logika kita memang dengan saudara-saudara kita Kristen ini memang jauh berbeda. Baina sama wasumur. Kalau mereka tuh selalu menyamakan Tuhan mereka dengan Nabi kita, Bang. Nah itulah kadang bangga kan kita, Nabi kita disetarakan dengan Tuhan mereka. Bangga dong. Mereka bilang gini, Nabimu mati. Lah iya, kan Nabi kita, kan bukan Tuhan. Kalau kami Tuhan kami mati. Kan lucu gitu loh. Memang, tapi nggak apa-apa Bang. Tapi kan bangkit Uni. 3 hari kan bangkit katanya. Tapi aku ini Bang yang aku pikirkannya. Kenapa dia butuh waktu 3 hari untuk mengalahkan maut, Bang? Kenapa nggak cuma 1 menit, 2 menit gitu ya kan? Mike Tyson. Kenapa nggak kun, fayakun gitu kan? Si Mika kan pernah mengangkat itu. Mike Tyson nggak nyampe 1 hari dia bikin orang jadi babak belur katanya. Ini Tuhan 3 hari betul. Dijawab sama Jeki Sembiring sama Agatha katanya. Waktu hari Sabat dia kan libur katanya. Si Mika, Tante Mika. Iya. Si Jeki Sembiring. Itu Tuhan 3 hari. Kenapa butuh waktu 3 hari katanya? Kan dia matinya hari Sabat kan. Ya hari Sabat itu dia kan libur, dia istirahat. Gitu. Jadi baru dia bangkit. Tuh ya Allah kataku. Ada aja lah ya. Nah, jadi Tuhan melawan, dengar ya. Tuhan melawan makhluknya itu, kalau Tuhan memusuhi makhluknya itu hak prerogatif. Tapi kalau Tuhan melawan kayak gini, aku ini tidak layak melawan kalian berdebat, kalau kalian tuh awam tuh nggak boleh. Islam nggak ajarkan. Dalam ranah dialektika secara hukum pun, kalau yang mau dialog itu harus setara. Apanya? Mindset dan ilmunya. Makanya ketika kita diskusi dan dialektika itu, ada namanya kita menyamakan dulu perspektif. Contoh, definisi Tuhan menurut kamu apa? Definisi Tuhan menurut aku apa? Seperti itu. Nah, Moy, lagi minum kencing unta kak Uni? Lagi nggak minum kencing unta, Moy ya? Karena saya tidak ada kepentingan untuk minum kencing unta. Karena setahu saya, Rasulullah memerintahkan minum kencing unta itu buat orang di luar Arab, untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Ada orang dari Ukraina ya. Jadi Rasul saya tidak pernah mengajarkan sahabat minumlah kencing unta 3 kali sehari, itu tidak ada. Seperti itu. Ya, oke, saya baca dulu yang di ini ya, yang di YouTube. Uniriva ini juga melahirkan penghujat-penghujat baru dari agama sebelah. Kata-katanya terlalu pedas. Jadi kami umat Islam yang kebagian sakit hati akibat dari penghujat. Pertama garis putus, aku nggak percaya kau Islam ya. Karena banyak orang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai Islam. Yang kedua, aku nggak peduli dengan kau. Ya, aku nggak peduli dengan kau. Dan ketika kau bilang aku melahirkan penghujat, kau bisa apa? Apa kontribusimu buat agama? Jadi orang seperti kau ini diindikasikan seorang munafik atau kaum kafir.
ya. Tapi kalau aku lihat cara berpikirnya kayaknya kau orang kafir, ya. Aku nggak gampang percaya soalnya. Banyak orang Kristen itu yang nyamar, ngakunya Islam tapi kafir. Dia ingin mengadu domba aku dan saudara-saudaraku. Nah, ini dia nih akunnya nih, ya. Jadi maaf ya, saya tidak pernah membawa nama dan organisasi manapun dalam aktivitas saya. Saya independen. Jadi kalau kau bilang aku yang melahirkan penghujat, ya kau tunjukkan aja datanya, ya. Mungkin gini sebenarnya, mungkin kau ini iri sama aku, tapi kau nggak mampu apa-apa, makanya kau serang pribadiku gitu ya. Itu. Dan sorry ya kalau aku bilang kayak gini, kami umat Islam kebagian sakit hati. Kau munafik. Kalau kau memang sakit hati, apa yang telah kau buat menunjukkan kau sakit hati ketika Nabi kau dihujat? Ya, kau cuman menikmati istrimu, anakmu, lalu kau pandai pula berkata-kata. Buktikan dulu kau ada manfaatnya buat agama kau. Takutnya kau untuk keluarga kau jangan ada manfaatnya. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman, saya tidak peduli dengan perasaan personal karena kebenaran itu tidak memikirkan perasaan, ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Rasulullah memikirkan perasaan kaum kafir Quraisy, ngapain Rasulullah berdakwah? Tidak ada ceritanya kebenaran itu memikirkan perasaan. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran, orang-orang tidak benar pasti tersakiti, pasti itu. Kaum munafik dan kaum kafir pasti tersakiti, termasuk kamu, gitu lah ya. Oke, saya pindah dulu ininya. Oke, kita pindah ke sini dulu. Seperti itu. Kita tunggu dulu John Thor ya. Silakan Bang Sarul, pengalaman. Ya. Tadi Mois sudah kita undang nih, tapi nggak berani naik ya. Sudah berapa kali kita undang tapi nggak mau naik. Ketik-ketik di bawah terus. Ya silakan Boy, kalau mau bertanya silakan naik saja, tanya sepuas-puasnya gitu. Karena di sini memang tema kita hari ini kafir bertanya saja. Silakan bertanya sepuasnya. Nanti kami jawab sesuai dengan dalil. Baik itu dalil nakli, baik itu juga dalil akli. Karena di Islam itu ada dua dalil. Dalil yang sifatnya alkitabiah, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Juga dalil akli. Karena Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akli. Menggunakan akal. Jadi afalat ta'qilun, afalat tatafakkarun. Tidakkah engkau menggunakan akalmu, tidakkah engkau berpikir. Jadi itu yang akan jadi dasar jawaban nanti kita bagaimana Kristen bertanya. Tapi dengan satu catatan ya kan Uni, ketika mereka bertanya ya mereka dengarkan dong jawaban itu. Jangan mereka nanti setelah dijawab kayak si John tadi nggak mau terima, ngeyel gitu. Seolah-olah jawabannya tidak sama dengan standar mereka. Tuhan mereka bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Tuhan mereka menyembah kepada Tuhan penguasa langit dan bumi. Lalu mereka menganggap menggiring supaya umat Islam juga mempunyai pemahaman demikian. Tetapi tidak bisa membuktikan mana entitas Tuhan yang lain, nggak ada gitu. Bahkan surah Al-Baqarah sendiri sudah menegaskan tuh yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanir-rahim. Manusia, Tuhan kalian itu cuma satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahmanur-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Jadi hanya Allah lah Tuhan umat Islam. Tapi kalau memang mau digiring juga, tidak mau terima ya, itu kembali kepada teman-teman Kristen. Karena kita di sini adalah dialog komparasi, bukan dialog untuk saling menghujat, saling menghinakan. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nih Yesus kawin. Menandar lagi bahas PK sama pendeta. Itu materi dia itu. Iya, Yesus kawin, anaknya 3. Ya. Mau nemenin Uni. Double. Irma double Uni. Oke, Irma. Bukan double, Uni yang ini salah. Harusnya nih pakai ini ngomongnya, salah nih. Jadi benar kata Bang Sarul tadi. Jadi kalau kalian misalkannya punya standar yang berbeda dengan kami, itu sebenarnya kami tidak harus ikut standar kalian gitu. Contoh,
Kalian bilang begini, Uni Rifa, mana saksi waktu Nabi Muhammad terima wahyu? Ya tidak ada. Wah, nggak sah. Nah, kalian harus mampu menunjukkan bahwa di agama kalian itu standarisasi Nabi itu wajib ada saksi. Harus kalian ikuti itu. Karena kalau tidak namanya standar janda namanya. Ya, jangan mentang-mentang aku janda, kalian standar janda di sini gitu. Nah, jadi tunjukkan sama saya, di agama saya tertulis Uni, seorang nabi harus ada saksi manusianya. Nah, itu baru namanya diskusi yang fair. Tapi kalian nggak punya standar, kalian tidak mampu mengikuti standar agama kalian, dan memang agama kalian tidak punya standar itu. Jangan kalian berikan standar itu ke kami. Jangan. Kenapa? Karena yang namanya nabi apabila menerima wahyu dari kata waha dan ya, itu nabi itu menerima informasi yang cepat dan tersembunyi. Justru gagal kalau ada namanya saksi. Kalau ada saksi yang mendengarkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, dia juga nabi. Gitu loh. Gimana sih? Nah, jadi ayolah teman-teman Kristen, kami ini di sini betul-betul beritikat baik membuat kalian itu cerdas, membuat kalian itu paham agama kami seperti yang memang diatur oleh keilmuan agama Islam. Kami juga ingin memahami agama kalian seperti yang diikat oleh keilmuan agama kalian. Kalau hanya sekedar untuk menghujat, percayalah sama saya, sudah bertahun-tahun kan kalian lihat setiap hujatan kalian terhadap agama saya itu terkonter dengan sempurna dan bahkan beratus kali lipat balik ke diri kalian. Seperti begitu, ya. Nah, begitu kira-kira. Ya monggo, kalau teman-teman Kristen kiranya ingin bertanya tentang agama saya, silakan naik ke sini. Monggo Bang Sarul. Tapi gini loh nih, kan teman-teman Kristen kan sering mengatakan tuh Nabi Muhammad nikahi bocil gitu ya, memfitnah-fitnah gitu kan. Mengatakan hadis itu sahih, memang betul hadis itu sahih, tapi kan ada penjelasan di belakangnya gitu ya. Nah ternyata Uni, setelah kita pelajari Bible gitu ya, dari Kejadian 21 sampai dengan Kejadian 24, di situ bisa dibuktikan ternyata Ribka di usia 2, 3 atau 4 atau 5 tahun dinikahi oleh Ishak di usia antara 37 ke 40 nih. Usia 3 tahun. Jadi kita tidak hanya terbawa dengan apa yang dikatakan Rabbi Izaki Salomo ya, seorang well known dan sangat populer, seorang pendeta Yahudi, yang mana juga Ibu Rita Wahyu juga memaparkan juga demikian. Tapi kita di sini punya dalil, punya ayat gitu ya. Ternyata dalam Kejadian 21 nomor 5 itu Ishak lahir tuh ketika Sarah berusia 90, lalu Abraham usia 100 gitu kan Uni kan. Nah nanti ketika meninggalnya Sarai kan dikatakan meninggal di usia 127 tahun di Kejadian 21 nomor 1, 23 nomor 1 gitu ya. Di situ dikatakan maka Sarai meninggal di usia 127. Berarti ketika Sarai meninggal di usia 127 dikurang 90, berarti 37 tahun. Nah, usia Ishak 37 waktu itu, ketika Sarai meninggal gitu kan Uni kan. Nah, ketika Sarai meninggal, ternyata peristiwa Gunung Moria, peristiwa persembahan Ishak itu nggak terlalu lama, ketika Ribka lahir gitu. Jadi ketika Abraham dan Ishak dikatakan mereka gitu ya, meskipun ini masih bisa diperdebatkan, tidak beberapa lama Abraham turun dari Gunung Moria, lalu Abraham mendapat kabar ternyata Ribka lahir. Dalam Kejadian 22 nomor 23, di situ Ribka lahir. Nah, ketika Ribka lahir ternyata pada saat selang beberapa waktu Sarai meninggal. Lalu penjelasan penegasannya juga dikatakan dalam Kejadian 24 nomor 67, Ishak menikahi Ribka sebagai pengobat hatinya setelah ibunya meninggal. Nah berarti kan pernikahan Ishak dengan Ribka, Ishak masih berbelasungkawa, masih dalam keadaan berduka gitu.
Nah, padahal meninggalnya Sarah itu kan kalau sudah yang namanya dalam suasana berkabung berarti itu hanya bisa dikatakan setahun, 2 tahun atau 3 tahun nih. Nah, ternyata Ribka dinikahi oleh Ishak sebagai pengobat hati. Ishak yang sedang berduka. Makanya Rabbi Izaki Salomo, the well known and the popular of the Judaism, menyimpulkan berdasarkan perhitungan itu. Rabbi Izaki Salomo itu mengatakan Ribka di usia 3 tahun, Ishak di usia 40. Dan ini menurut halakonya Yahudi itu memang nggak ada salahnya. Betul, bahkan menjadi tradisi. Tradisi ini. Nah, mereka nggak mau buka mata sayangnya. Kita tuh kadang-kadang begini bang, kita nggak usah terlalu jauh pun kita bisa kok membuktikan bahwa kalau ilmu antropologi ini dipelajari dengan baik dan benar, tidak ada masalah dengan pernikahan Rasulullah. Karena dulu nenek-nenek kita juga menikahnya di usia 12, 11, 10. Cuman kan teman-teman Kristen ini kan tidak punya lagi bahan serangan kepada Nabi. Apa coba? Dari zaman dahulu sampai sekarang, tuduhan dan syubhatnya kepada agama kita kan cuman itu-itu saja. Tidak ada yang sampai pertanyaannya itu seperti kita tuh. Kita maju terus. Pertanyaan-pertanyaan kita maju terus seperti penyalipan karya siapa, kan? Kemudian apa gunanya Yesus mati dan bangkit di dunia? Apa gunanya Yesus bagi itu kan pertanyaan yang tidak pernah diajukan zaman dahulu, yang memang rasional. Tapi kalau Nabi Muhammad ya itu saja gitu, diulang nikahi bocil, nikahi menantu, yang mana itu adalah fitnah. Kalau pertanyaan Yesus sebagai tokoh peradaban secara historis atau tokoh mitologi, bahkan itu jadi kajian di kalangan profesor mereka loh bang. Dan gak 1, 2, 3 yang mengatakan bahwa Yesus itu mitos. Jadi itu adalah hal yang penting dan fundamental gitu. Nah ini yang tidak dipahami saudara kita Kristen. Sayang sih memang. Cuman ya itulah Al-Quran sudah katakan. Ya mereka itu kan cuma pakai kacamata kuda nih. Nggak bisa lihat kiri kanan, ke depan aja. Makanya nggak bisa mirroring mereka. Mereka bertanya gitu kan. Nah nanti pertanyaan mereka ketika kita ambil standar yang sama, ternyata mereka nggak bisa juga menjawab pertanyaan mereka sendiri gitu. Seperti yang tadi nih kan, mereka minta bukti sejarah. Kalau kita balikan kepada mereka, apa bukti sejarah Yesus? Mereka akan kelimpungan, nggak ada bukti. Baik itu situs, nggak ada. Bahkan ini bang, ya. Ini fakta-fakta yang saya kumpulkan ya, bahwa memang secara arkeologi Yesus diakui tidak ada arkeologinya sama sekali. Itu profesor yang mengatakan. Makanya saya punya jurnal 1 terkait tentang keberadaan Yesus ini. Ya, saya kasih data nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail. Fakta historis Yesus ya. Ini bukan kata kita loh, kata profesor ahli arkeologi. Ini dia. Mana ya? Nih. Saya tunjukkan nih. Nih, jadi si NBC ini bang, dia mau menjelaskan bahwa Yesus itu eksis gitu, ya. Jadi di sini jejak keberadaan Yesus terungkap, arkeolog beberkan fakta mengejutkan, kan begitu. Kalau nggak salah di sini ya. Nah, ternyata mana ya? Ternyata justru malah sebaliknya nih. Menurut Profesor Miki Tiuk, ya ini profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology Review, Lawrence Mikitio punya pendapat yang tegas, yaitu tidak ada bukti fisik atau arkeologi soal keberadaan Yesus. Itu nggak ada, memang sudah diakui. Kalau Nabi kita banyak bang, saya punya fakta-faktanya itu, koinnya, enkripsinya, prasastinya, ada. Sebagai tokoh Rasul dia ada, sebagai
seorang khalifah ada. Kalau Yesus ini tuh digambarkan sebagai bukan tokoh, tapi lebih ke oknum. Flavius dan Tacitus itu menceritakan Yesus yang adalah oknum, bukan Yesus yang adalah tokoh. Karena apa? Diduga dalam buku Flavius Josephus itu ada interpolasi gitu, interpolasi ya, polarisasi ya, interpolarisasi gitu. Polarisasi. Ada kayak perubahan. Seperti itu. Jadi beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inskripsi ada, prasasti Dome of the Rock itu jelas tuh Muhammad Rasulullah. Prasasti yang baru-baru ini ditemukan dikaji secara arkeologis, ditulis oleh sahabat Rasulullah. Belum lagi ya dokumen-dokumen, bahkan yang paling valid itu dokumen Al-Quran, bahkan itu ada di abad pertama. Jadi jelas Nabi kita tervalidasi secara arkeologi. Makanya saya pernah waktu diskusi sama RK itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tervalidasi secara arkeologis, tapi Nabi di atasnya itu adalah Nabi secara fakta teologis, bukan secara historis. Karena kita dapat informasi tentang mereka bukan dari historis, tapi dari teologis. Itu malah mereka bilang bahwa Yesus fakta historis. Apanya fakta historis? Yesus sorry like. Ya Uni ini suaranya terputus-putus ini. Agak ngelek Uni. Ya. Bahkan gini Uni, nggak usah lah pakai naskah-naskah kuno, nggak usah lah pakai catatan sejarah gitu ya. Bukti fakta yang ada sekarang, kuburannya ada, Masjid Nawawi itu ada. Bahkan kalau kita berangkat ke Turki sana, Museum Topkapi itu masih ada sendalnya, pedangnya. Bahkan jenggotnya itu masih ada tersimpan gitu. Dan itu nggak terbantahkan. Situsnya ada. Iya, situs-situsnya ada. Sorry, ini nge-lag nih Bang di sini nih. Nge-lag banget aku nih. Lanjut dulu Bang Sarul, aku nge-lag banget. Iya. Bahkan gini loh, teman-teman yang di bawah gitu ya. Mungkin ini sebagai wawasan bagi kita ya. Ini kan Kristen sering menuduh nih bahwasanya peristiwa bulan terbelah itu dongeng, mereka katakan begitu ya. Bukan fakta gitu. Nah sekarang kita tampilkan data-data bukti-bukti ya bahwasanya ada saksi banyak yang menyaksikan. Bentar ya, buka data bentar ya. Ini kalau kita tanya sama mereka, siapa saksi yang melihat langit terbelah, lalu bait Allah terbelah dua gitu? Siapa buktinya? Siapa saksi itu? Itu nggak ada. Nggak ada nama. Jadi itu hanya klaim. Tetapi ketika peristiwa bulan terbelah itu saksinya banyak. Di antaranya siapa? Di antaranya ada di sini Abu Ma'mar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya dalam Sahih Bukhari 3364. Ini langsung orang yang menyaksikan loh. Yaitu Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW bulan pernah terbelah menjadi dua bagian. Lalu Nabi mengatakan saksikanlah. Nah ini Ibnu Mas'ud sendiri yang menceritakan peristiwa itu gitu. Dan beliau jadi saksi. Kemudian juga ada di Sahih Bukhari 3579. Di sini yang menjadi saksi adalah Anas bin Malik. Jelas namanya gitu. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah menunjukkan tanda-tanda mukjizat kepada beliau, kepada mereka gitu. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi dua hingga dapat terlihat di Gua Hira dari celah di antaranya. Kita pakai saksi, ada nama gitu. Dan namanya tervalidasi itu adalah semuanya sahabat-sahabat Rasulullah. Nah kalau kita kembali bertanya kepada mereka, siapa yang bukti sejarah dan saksi? Dikatakan langit terbelah, tirai bait Allah terbelah dua. Lalu kuburan orang-orang kudus bangkit gitu.
Siapa saksi orang-orang kudus bangkit? Lalu orang-orang kudus yang bangkit itu setelah bangkit dia kemana setelah itu? Lalu siapa saksinya? Kalau dikatakan orang-orang kudus bangkit, berarti di situ lebih daripada satu orang yang bangkit. Ramai sekali itu. Orang-orang kudus bangkit dari kubur, masuk ke kota suci. Nah, pertanyaannya siapa saksinya? Siapa? Satu aja orang sebutkan namanya siapa. Kan nggak ada. Cuma hanya klaim kitab suci. Sementara peristiwa bulan terbelah, Al-Quran tidak menceritakan. Secara detail diceritakan oleh hadis. Al-Quran hanya menceritakan dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Artinya Al-Quran hanya menegaskan bahwasanya peristiwa bulan terbelah itu adalah peristiwa akhir zaman. Membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan kiamat itu sudah dekat gitu. Karena Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir. Bang Sarul, bagaimana menjawab tentang Isra Mi'raj? Dikatakan orten dongeng. Ya mereka kan mengatakan dongeng. Gitu Bang Yudia. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa spiritual. Kalau disaksikan langsung oleh orang mungkin, ya ini mungkin Buddha Gembala mau menambahkan data gitu ya. Silakan Bang. Jadi gini, dongeng itu artinya adalah informasi yang diada-adakan datang dari orang yang gemar berbohong, gemar berdusta, dan tidak jujur. Isra Mi'raj itu datang informasinya dari orang benar. Dan untuk membuktikan informasi itu benar atau tidak, mari kita kritisi si penyampai pernyataan ini. Namanya Muhammad Ibnu Abdullah. Coba buktikan, pernah tidak orang ini berbohong seumur hidupnya? Orang dia nggak pernah berbohong, terus tiba-tiba dia menceritakan Isra Mi'raj dan kalian tuduh itu kebohongan. Kan lucu. Sementara ada orang yang berbodong mengatakan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Kalian bilang itu jujur. Yang bener aja Landro. Ya. Nah, dongeng itu seperti ini. Ini kalau kita bicara dongeng itu jangan main-main, kita pakai data. Nggak boleh kita menuduh agama orang lain itu dongeng. Kenapa? Itu adalah penistaan. Contoh, kalau saya nggak usah nuduh-nuduh, saya nggak terbiasa nuduh-nuduh. Saya Islam soalnya. Orang Islam itu nggak boleh. Orang Islam itu punya harga diri. Bicara pakai sanad, pakai landasan al-isnad minad-din. Ya. Contoh ini nih. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4, ternyata ayat ini ya, menurut tafsir ND, apa kata tafsir ND? Dikatakan bahwa di sini menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Ini baru nih, Paulus menggunakan dongeng. Nah, ini baru dongeng. Udahlah orangnya dulu pernah jahat. Jadi kalau dia misalkan, iya. Jadi kalau orang ini, Paulus ini kan munafik. Yesus pernah berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Hati-hati dengan ragi Farisi ini maksudnya apa? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Lah ternyata agama kalian dibawa sama orang Farisi. Dia membawa pengajaran pakai dongeng. Lah terus nabi kami kalian bilang dongeng, kan rusak kalian itu. Nabi kami itu bergelar Al-Amin. Bergelar terpercaya. Bergelar dia itu orang yang berkata tidak pernah berbohong. Ya, cara membantah statement saya, nabi saya itu tidak pernah berbohong, ya buktikan dia pernah berbohong. Yang bersundal Muhammad, enggak, salah kau. Justru nabinya Karesteng yang disuruh bersundal sama Tuhannya. Hosea pasal 1 nomor 2. Kau jangan fitnah kau, Dek. Mungkin yang kau baca itu kitab Hosea, Dek. Coba kau perhatikan sapunya. Ya, Moy, jadi gini loh, Moy. Kalau kau tengok ya, Moy ya, yang disuruh bersundal itu bukan Nabi Muhammad, Moy. Tapi yang disuruh bersundal itu, ini dia, Moy. Nabinya Karesteng, nabinya Bani Israel. Yang juga nabinya Karesteng, kata mereka. Nih, ini perintah. Ini amanat dari Tuhan ini, ya. Ketika Tuhan, nah ini mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kau inilah seorang perempuan sundal. Nah ini baru bersundal namanya. Loh kalian bilang itu kan menikahi persundal. Enggak, ini kawin bukan nikah. Kenapa? Karena di sini diperintahkan peranakkanlah anak-anak sundal. Anak sundal itu apa? Anak hasil persundalan. Nah ini perintah Tuhan nih. Itu, ini nabi ini. Hosea ini kan nabi. Gitu cara diskusi bro, pakai data kayak saya. Lah Nabi Muhammad bersundal mana dalilnya? Coba tunjukin. Nabi Muhammad pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Kalau Tuhanmu pernah dicium sama pesundal kakinya, kakinya tuh. Untung bukan aku yang hidup pada waktu itu samping Yesus. Serius. Ini Bang Sarul ya. Ini aku pakai ilmu mantik nih. Bahkan gini loh.
Diminyaki seluruh tubuhnya Uni. Uni bayangkan tuh seluruh tubuh loh. Dibayang minyak. Kalau aku diizinkan lagi model-model gini aku ya disuruh meminyaki seluruh tubuh Yesus, bukan kakinya yang kucium. Serius? Waduh. Kepala, maksudnya kepalanya. Kening maksudnya. Kening. Iya kening gitu ya. Kan aku normal. Masa aku cium kakinya, mending aku cium keningnya gitu kan. Gitu. Untung aja aku nggak sejaman dengan Yesus hidup. Iya. Tapi gini Uni, yang membaluri, yang namanya gini Uni, gini loh, maksudnya gini, namanya membaluri seluruh tubuh itu berarti kan semua kan disentuh kan Uni kan? Wow. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kan disentuh itu jadinya kan? Bukan aku aja waktu itu ya bang ya, soalnya aku nyanyi bang. Harusnya aku yang di sana, aduh sayang banget aku. Sayang banget ya bang ya, coba lah aku hidup sejaman Yesus ya. Masa sih bang, mari kita lihat dulu ya. Seluruh tubuh Yesus diminyaki. Ternyata suka main minyak ya nih ya. Suka main minyak berarti. Mungkin kurang licin bang. Kurang licin mungkin bang. Ya. ayo teman Kristen naik di atas. Lanjut nih. Iya, jadi teman-teman, ini kami cuman menggunakan ilmu mantik ya supaya kalian berpikir. Kan bilang seandainya sayalah Maria Magdalena, saya yakinkan itu ketika Yesus duduk di samping saya, jangankan kakinya teman-teman, ya, udah tahu lah kalian ya kan, abang mau kemana, kan gitu. Aku gini, abang mau kemana? Abang jangan pergi. Aku enggak pergi katanya. Abang mau kemana? Sama adik dulu di sini. Makanya mungkin dia nggak mau sejaman sama aku. Ku kejar-kejar dia ya. Ku kejar sampai dapat ya. Andai lah ada laki-laki bang ya, turun ya. Aku di sini udah Isya guys, bukan maghrib lagi. Aku di Ternate. Jadi ada laki-laki ganteng. Dia jamah lah punggungku bang kan. Ada dua tanggapanku bang. Kalau pas aku lagi mandi dia jamah bangku tampar. Tapi kalau pas aku lagi nyisir rambut bang, ya serius lah bang. Aku perempuan Islam bang. Masa maunya jadi jamah laki-laki bukan mahram. Tapi pas lagi nyisir rambut bang ada yang pegang. Pas aku tengok ternyata dia tampan, ngaku Tuhan bisa menghidupkan orang mati bang. Aku kunci pintu kamarku bang. Di sini aja seumur hidup sama adik ya aku bilang. Serius kan bisa menghidupkan mati ya? Tuhan loh nih Tuhan. Dasar itu nih. Penguasa langit dan bang, bumi. Ikat tanganku bang. Ikat tangan. Ketempelkan tanganku di bahunya bang. Salib aku di badanmu, gue bilang. Aku salib aku di tubuhmu. Pasti mau aku disalib di tubuhnya gitu loh. Karena aku normal, maksudnya salibkan hatiku gitu ini ya. Salibkan hatiku gitu ya. Dan perasaanku gitu ya. Seluruh tubuhku salibkan. Pakulah Ini seluruh bisa tubuhku. aja. Kan ya bang, maksudnya seluruh tubuh itu dipaku itu maksudnya dipaku dengan cinta kan gitu bang. Paku itu kan artinya kita melekatkan sesuatu kan bang. Kan paku itu kan abang kalau memaku itu kan filosofinya kan menyatukan sesuatu. Jadi ya aku ya nggak apa-apa tubuhku dipakukan gitu sama dia gitu. Supaya jadi satu nih ya. Supaya jadi satu gitu ya. Supaya engkau dan aku satu. Aku langsung bilang, pakukan adik bang, kata aku. Kebayang nggak Bang Sarul gimana imajinasinya tuh kalau ada terjadi sama aku tuh, kalau aku tuh Maria Magdalena, coba gimana menurut Bang? Waduh. Pasti Bang Sarul langsung kabur, tusuk lagi. Oh nggak mungkin, aku nggak. Makanya ini mantik teman-teman ya, ini memantik cara berpikir. Oh, tidak mungkin Tuhan itu pria ganteng gitu. Bahaya kalau umatnya Nabi Unirifa. Itu baru saya, belum Rasmi. Kebayang kalian kalau si Rasmi dikokop sama Rasmi. Digigit. Dikokop sama Rasmi. Makanya untung Unirifa. Kalau Unirifa masih normal. Unirifa pasti caranya pasti tetap beradab. Ya kan? Beradab lah. Halalkan adik bang. Jangan sentuh, adik bukan muhrim. Halalkan dulu. Kalau Rasmi bodoh amat katanya kan, dikokop sama dia, serius. Kan namanya penjual tua. Hati-hati. Saya hanya menghimbau bagi seandainya, nih saya baca dulu ya. Buat teman-teman yang non muslim ya, kami ini diajarkan bermantik. Tahu arti memantik?
Memantik itu memancing orang untuk berpikir. Jadi saya tuh pernah dikatakan orang Kristen begini, Uni Rifa semoga dijamah Yesus. Wah, hati-hati. Sempat saya dijamah sama laki-laki tampan, di kamar saya tampar. Kecuali dia mau menghalalkan saya, ya kan? Tepak, ya kan? Main jamah-jamah aja. Apa hak kamu menjamah saya? Saya adalah Tuhanmu. Oke, halalkan saya dulu. Nah gitu. Uni Rifa gitu. Kami Islam, bos. Islam itu enggak boleh, bos, disentuh-sentuh sama yang bukan mahram, bos. Ya, gitu. Kak Liza jangan ketawa. Kakak pasti membayangkan juga kan kalau kakak hidup di zaman Yesus kan? Kak Liza sendiri dia, Bang. Kak Liza berpikir begini. Kalau aku lah pada waktu itu hidup di zaman itu, yang kucium pasti bukan kakinya, kata Kak Liza. Ya kan Kak Liza? Pasti Kak Liza nggak mungkin. Atau mungkin Kak Liza akan tetap mencium tapi dimulai dari kaki ya, berhentinya di mana nanti kita nggak tahu lah. Tuh Kak Liza lah tuh ya. Ya kan Kak Liza? Dia hati-hati. Iya dong katanya, betul kan? Ya silakan kepada teman Kristen ya, ini semakin dibahas ini semakin jauh imajinasi jadi Uni bisa aja. Iya, saya imajinasinya gini, Bang. Saya ini kan orangnya memang hiperaktif dan juga aktif, Bang, kan, dan juga terlalu agak sedikit cerdas gitu, Bang, kata dosen saya, kata mama saya juga gitu. Jadi saya tuh kalau baca buku, saya masuk ke dalam buku yang saya baca, Bang. Serius. Betul. Jadi ketika saya membaca kisah Maria Magdalena dengan Yesus, saya langsung memposisikan diri sebagai Maria Magdalenanya. Serius, Bang. Jadi saya berpikir, ini saya ada azan ini. Bang, lanjut dulu ya, saya azan, saya sholat isya dulu ya, Bang. Lanjut dulu, Bang, ya, saya isya dulu. Iya Uni. Iya Bunda Gembala. Ya, teman-teman yang di bawah, Uni ini juga bisa dipanggil Bunda Gembala. Beliau ini seorang teolog ya, alumni Vatikan gitu ya. Silakan kepada teman-teman Kristen yang mau naik, silakan yang mau digembala oleh Bunda naik ke atas. Mau bertanya juga bebas, silakan. Bertanya Bible juga bisa, diskusi tentang Bible juga bisa. Terkhusus tentang Islam gitu ya. Nah, terkhusus tentang Islam. Silakan teman Kristen yang di bawah sesuai dengan judul hari ini. Kalau memang tidak mampu untuk dialog gitu ya, berdiskusi dengan Uni, karena kamu tidak setara gitu ya, aku dan Bapak tidak setara, silakan bertanya saja. Silakan bertanya saja kepada Uni, kepada Bunda Gembala tentang Islam yang selama hari ini mungkin menjadi momok atau menjadi sebuah presiden yang jelek gitu ya. Silakan, apakah benar nih Uni Islam kayak gini, kayak gini? Apakah benar nih Nabi Muhammad begini Bugono gitu. Nah, silakan ditanya. Karena yang namanya seorang pendebat yang baik, seorang pencinta ilmu tentu lebih kepada mencari kebenaran gitu. Mengkonfirmasi kepada yang mengimaninya. Bukan berniat hanya untuk menyudutkan gitu. Karena kami di Islam juga demikian, kami tidak pernah menyimpulkan. Kami tidak pernah ketika kami bertanya kepada Kristen, kami tidak pernah menyimpulkan. Kami hanya bertanya dan bertanya, nanti Kristen itu sendiri yang menjelaskan. Tetapi pada kenyataannya, ternyata selama kami bertanya kepada teman-teman Kristen, pertanyaan pertama nanti dijawab oleh pertanyaan kedua dengan membantah jawaban pertama. Artinya Kristen semakin menjawab, maka mereka akan semakin terjebak dengan jawaban mereka. Umpamanya kita bertanya nih dengan suatu pertanyaan. Nanti jawaban kedua akan membantah jawaban pertama. Lalu kita bertanya lagi, jawaban ketiga itu akan membantah jawaban pertama dan kedua. Artinya apa? Artinya ini membuktikan ternyata mereka menjawab tidak punya dasar, tidak punya pijakan, sehingga jawaban mereka situasional gitu. Melihat keadaan. Ya Roh Kudus, Islam itu jangan comot-comot ayat. Nah, kan begitu mereka tuduhkan. Nah, oleh karena itu kami kan tidak punya Roh Kudus. Kami kan dituduhkan comot-comot ayat. Kami kan tidak tahu Bible. Nah, silakan bagi yang tahu, bagi yang paham ya,
Silakan jelaskan Bible. Kan ada tuh, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Nah, termasuk bangsa Indonesia kan. Nah, coba beritakan Injilmu. Coba naik ke atas. Silakan diberitakan Injilmu itu gitu. Supaya Injilmu itu bisa kita bedah sesuai dengan keilmuan. Nah, sampai detik ini hanya 2 John saja yang berani naik tadi Bunda Gembala. Hanya 2 John. Yang pertama John 13, yang kedua tadi John Alexandra. Namun ternyata John Alexandra alasan mau beli rokok, Ya. ujung-ujungnya nggak berani naik lagi. Nah, karena di sini saya juga udah azan Isya, kita close aja. Insya Allah nanti ada komal-komal lain, teman-teman. Saya rekomendasikan komal-komal yang sedang live ya, buat teman-teman bisa pindah untuk nonton. Support komal-komal saudara kita, teman-temannya banyak. Ada komal Yonatan Nandar, ada komalnya Bang Faruk, ada Jai. Jadi teman-teman bisa pindah ke sana. Satu Bang Faruk dengan 288 penonton, Yonatan Nandar dengan 2,7k penonton, Bang Jai dengan 101 penonton. Siapa lagi nih? Kak Sarah Intan juga ada. Siapa lagi nih ya? Teman-teman bisa tonton di sana. Mana lagi? Udah itu saja yang saya tahu ya. Nah, silakan teman-teman kalau mau pindah ke sana silakan, karena saya juga Bang Sarul, beliau juga seorang apologet, juga seorang pendiskusi yang berusaha sebaik mungkin untuk mengedukasi publik dengan keilmuan beliau, support juga beliau nih ya. Mudah-mudahan beliau termasuk salah satu apologet yang istiqomah dan bil hikmah sehingga nanti direkrut oleh manajemen SCORG menerima tunjangan-tunjangan dari kita insyaallah. Kenapa? Karena orang seperti Bang Sarul ini kita support. Beliau hidup sebagai hamba Allah dengan kegiatannya juga, dia bekerja, tapi di sela-sela waktunya dia meluangkan waktunya untuk membela kemuliaan agama kita. Jadi kita akan merekrut banyak para apologet yang istiqomah dan bil hikmah, yang memang mampu berdakwah dengan jalan yang betul-betul diperintahkan oleh Allah, mengcounter, menjawab. Insya Allah kita support kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka. Dalam program Mesia.org yang alhamdulillah sudah terkumpul sekitar hampir 10 juta uang yang bisa kita realisasikan nanti sekitar tanggal 25 untuk pembiayaan wifi. Nanti insya Allah mudah-mudahan Bang Sahrul menjadi penerima mungkin bulan nantinya lagi mungkin, karena untuk bulan ini kita sudah ada kuota. Dan ketika Bang Sarul sudah menerima nanti tunjangan wifi dari Mesia dan tunjangan-tunjangan lainnya, maka Bang Sarul bertanggung jawab kepada umat untuk konsisten dan bil hikmah terus berdakwah, karena yang kita pakai ini duit umat gitu. Insya Allah. Aduh, tapi gini Uni, tapi aku nggak bisa konsisten nih Uni untuk live terus. Ya itu dia. Soalnya apalagi sih yang Uni, waduh kegiatan ini. Ya udah geser aja nanti kepada teman-teman yang lebih membutuhkan Uni. Siap. Saya percaya. Pokoknya kita support lah. Pokoknya kita support. Insya Allah Bang Sarul, insya Allah suatu saat bisa konsisten. Bukan setiap hari juga sebenarnya konsisten itu Bang. Konsisten itu eksis. Definisi konsisten dalam perspektif Mesia.org itu eksis. Eksis itu artinya tidak menghilang 1000 tahun muncul lagi. Maksudnya giliran di komal-komal besar datang, nanti komal-komal kecil nggak mau, kan gitu. Itu loh Bang. Ngerti kan maksudnya? Jadi bukan hanya mengandalkan komal-komal besar, mentang-mentang sudah ada nama terus nanti komal-komal besar aja doang nanti datang. Kalau udah banyak nonton 1000, 2000, 3000 baru naik. Giliran komal kecil dicuekin. Itu yang saya yang saya kecewakan itu. Kenapa? Ya ini orang-orang yang indikasi hadir ke ruang publik itu untuk eksistensi, dan saya khawatir orang ini justru akan menggunakan dunia apologetik untuk mengenyangkan perutnya masing-masing gitu. Nah itu. Nah, saya melihat kesungguhan para apologet itu, mereka tuh nggak peduli walaupun penontonnya cuma 100, 200, mereka tetap berdakwah walaupun penontonnya cuma sedikit, mereka tetap berdakwah. Karena kita bukan nilai dari view, kita nilai dari konsistensinya gitu, eksistensinya juga. Gitu Bang Sarul. Jadi kalau kayak Bang Sarul ini kan memang sepertinya kayak hobi gitu, kadang masuk kadang-kadang, karena juga ada aktivitas di luar kan. Intinya tuh sebenarnya program Mesia ini membentengi apologet yang sembrono dan sembarangan gitu loh Bang. Agar memang ada gap itu kita buat bukan untuk merendahkan satu sama lain, tapi enggak, meningkatkan kualitas apologet dan komal. Itu. Jadi memang kita harus ada gap di situ.
Kalau kita samaratakan bang, semua ngaku apologet bang, tercemar nanti bang. Orang yang sungguh-sungguh disamakan dengan orang nggak sungguh-sungguh. Ada nanti orang yang naik apologet cuman dapat eksis, dapat koin, buat apa? Kenapa kita harus katakan dia apologet? Nah, untuk menghindari hal-hal begitu, saya membangun circle. Makanya program Mesia.org ini adalah circle bang. Circle yang kita punya standarnya. Standarnya apa? Apologetnya istiqomah dan bil hikmah. Kalau dia cuma datang pas lihat komal rame, lihat komal-komal banyak penonton terus dia di situ, nah kan kita tahu indikasi motivasi dia. Kan kita tahu tuh motivasinya apa. Artinya ya dia bukan membela agama Allah, tapi dia membela dirinya sendiri. Karena sementara kita mau membuat sebuah kumpulan para tentara-tentara Allah, Komal dan apologet. Jadi memang program Mesia ini harapan saya tahun depan itu sudah dipegang oleh lembaga besar, artinya sudah dipantau oleh lembaga besar, sehingga nanti para apologet yang ada di bawah manajemen Mesia.org ini kualitasnya semakin tinggi gitu, high value secara keilmuan seperti itu. Nanti kita bantu mereka pembiayaan untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, minimal itu dulu, nanti baru pendalaman agama dan yang lain-lainnya. Seperti itu Bang Sarul, insyaallah. Amin, amin. Semoga terwujud ya. Amin. Jangan lupa nih teman-teman yang di bawah, ikhwati fillah, teman muslim juga dukung ya komal-komal muslim yang eksis gitu. Seperti yang Uni sampaikan, baik itu komal kecil, ya jangan cuma pantengin komal besar. Juga komal-komal kecil itu juga butuh doa.